13 Mei 2021 kemarin, gema takdir berkumandang. Nyaris seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali di Indonesia, merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan segala keterbatasan. Wabah pandemi COVID-19 membuat suasana lebaran lebih berbeda dari biasanya. Ada banyak momen yang harus dilewati dengan segala keterbatasan, termasuk berkumpul dengan keluarga besar karena untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Larangan mudik yang diterapkan juga berlaku bagi keluarga selebriti, salah satunya diva pop tanah air, Krisdayanti. Lebaran tahun ini untuk pertama kalinya, KD harus merayakannya tanpa kehadiran sang suami Raul Lemos. Karena Raul yang tengah berada di negerinya Timor Leste tak bisa pulang ke Jakarta. Namun meski serba terbatas, KD mengaku tetap bisa merayakan Idul Fitri dengan ibu, kedua anaknya Amora dan Kellen, serta kerabat dekat yang ada di Jakarta, termasuk sang kakak Yuni Syara. Momen haru pun terjadi tatkala KD melakoni sungkeman di hadapan sang bunda. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjalan tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dan batin. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini penuh coba, syarat godaan. Pak suami saya, jadi pasti ada yang hilang lah rasanya gitu. Apalagi tradisi sungkeman itu nggak pernah bisa kita lupakan. Jadi mungkin habis tunggu Yuni baru kita sungkeman sama mama. Biasanya setelah sungkeman sama mama baru sungkeman sama suami. Dan tadi alhamdulillah kita udah cukup bermaaf-maafan aja, walaupun secara virtual anak tetap senang kok. Selain bisa sungkeman dengan ibunda dan orang terdekat, KD dan anak-anak juga menyempatkan untuk saling bermaafan dengan Raul melalui aplikasi video call. Setelah sholat yaitu video call sama dedinya, dan alhamdulillah walaupun hanya menggunakan keterbatasan teknologi, tapi kan cukup sudah membuat semangat kita untuk berhari raya ini terus tumbuh gitu ya. Dan kita berkumpul dengan keluarga yang inti, yang dengan sederhana kita terima, ya mudah-mudahan semuanya bahagialah berkumpul. Jadi meski tak sesempurna seperti perayaan Lebaran tahun sebelum pandemi, namun KD mengaku bangga karena Kellen, putra bungsunya, berhasil menamatkan puasa sebulan penuh. Seperti semua rumah keluarga Indonesia ya, atau semua rumah orang-orang yang Muslim di seluruh dunia, pasti hari ini merayakan sukacita yang tentunya ditunggu-tunggu. Jadi selama 1 bulan alhamdulillah saya merayakan tadi pagi kemenangan anak-anak berpuasa 1 bulan full, bersyukur, dan alhamdulillah tadi walaupun dengan segala keterbatasan untuk bisa sholat Id bersama-sama di rumah saja, tapi tidak mengurangi esensi daripada kebahagiaan kita sendiri untuk berhari raya Idul Fitri. Mana tuh? Waduh, siapin kado nih. Udah tahun kedua ini. Tahun kedua ya Kel ya. Mana Kellen nih? Ya itu loh. Kado apa nih Kellen? Kadonya. Kadonya apa Kel? Komika. Terus apa lagi? Udah. Dari hari pertama juga udah dihitungin. Gitu. Gak apa-apa lah ya, artinya kita berikan challenge juga dan juga reward karena supaya namanya juga anak-anak ya. Dan mereka tetap sekolah kan, bayangin kalau kita habis subuh kita bisa tidur sampai agak-agak siang. Anak-anak udah morning meeting jam 8.15, mereka udah harus siap steady lebih dari kita. Jadi ya udah, makanya saya bilang saya nggak bisa menanamkan apapun ke mereka selain bersikap untuk sabar dan juga tekun, karena memang cuman itu kuncinya mereka bisa menjalani rutinitas Ramadan kemarin, dan alhamdulillah menang, udah nggak masalah lagi.
Jika KD harus terpisah jauh dengan sang suami saat momen lebaran, putri sulungnya buat cinta dengan Anang Hermansyah, yakni Titania Aureli Hermansyah yang baru saja dipersunting YouTuber Atta Halilintar juga harus terpisah jauh dengan ayah kandungnya Anang Hermansyah. Lantaran ibu sambungnya Ashanti harus pergi ke Dubai guna menjalani perawatan medis akibat penyakit autoimun yang dideritanya. Senasib dengan Aurel, sang suami Atta yang nyaris 2 tahun terpisah dari kedua orang tua dan adik-adiknya juga harus merayakan lebaran dengan serba terbatas tanpa keluarga besarnya. Yang mengejutkan di hari lebaran kemarin, Atta mendadak memposting kondisi Aurel yang tengah duduk di atas kursi roda. Aurel yang tengah hamil muda, kabarnya harus istirahat total dari pekerjaan hingga memutuskan untuk rehat dari media sosial karena di usia kehamilan mudanya, Aurel harus ekstra ketat menjaga kesehatannya. Bahkan melalui postingannya, Atta menyatakan jika istrinya akan rehat dari pekerjaan dan kegiatan di media sosial. Jangan masuk dulu. Ya kalian udah bangun juga. Udah bangun masuk. Kita teleponan, ya pokoknya inilah kalian baik-baik, tenang, nggak usah semuanya rushing. Ya saya seneng ya, namanya mungkin orang tuanya lagi pada di luar, jadi Mimi aku mau telepon mau apa ya, pokoknya selalu terbuka anak-anak untuk bisa telepon. Atta sama Aurel juga terbuka alhamdulillah ke saya. Jadi untuk kondisi sekarang ini kan memang harus super sabar. Jika kondisi Aurel fit, KD juga berharap sejoli ini akan bertandang ke kediamannya untuk sungkeman. Namun, karena kondisi kesehatan Aurel belum pulih, KD pun meminta Aurel untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Mudah-mudahan nanti mereka mau mampir ya, tapi jamnya kan belum tahu karena mereka juga ada kegiatan sendiri dan setahu saya juga mereka belum stay di rumahnya karena Aurel masih ada renovasi di rumah itu. Jadi saya paling nunggu adik-adiknya mama aja. Hamil ya usia segitu biasa manja biasa. Ya sama saya ingetin terus untuk lebih slow down aja ke semua kegiatan dia, untuk slow down, baik itu bicara, baik itu ritmenya semua diturunin supaya dianya juga lebih rileks kan. Jadi kalau semua turunnya lebih santai, lebih tenang, pasti mikir juga lebih konsen dan fokus. Meski hingga kemarin Aurel dan Atta belum berkunjung ke kediaman Krisdayanti, namun sebelum hari lebaran tiba, Aurel dan Atta sempat berkunjung untuk buka puasa bersama dengan KD dan keluarga. Momen itu seolah menjadi momen penuh kebahagiaan, sekaligus meleburkan semua skat keterjarakan Aurel dan KD yang selama ini santer berhembus di media. Ya sama aja kayak anak-anak udah gitu sampai jam 11 malam belum pulang, seneng main bola, terus makan, pesen junk food, makan rame-rame gitu. Jadi walaupun mereka udah keluarga kecil tapi tetap anak-anak, jadi ya realnya mereka tuh kemarin ada di depan mata saya ya, alhamdulillah. Lantas, apa saja doa KD untuk Aurel? Bagaimana KD memaknai lebaran di era keterbatasan tahun ini? Benarkah Raul masih akan lama bertahan di Dili, Timor Leste? Leste baru melakukan vaksinasi, tapi sayangnya Raul belum kedapetan karena kemarin keterbatasan banjir yang dampak daratan dari NTT, kan Timor Leste kena semua. Jadi memang itu yang membuat kesulitan untuk dapat vaksinasi secara merata. Dan memang jadi yang dibolehkan masuk ke Indonesia itu lewat border darat adalah hanya WNI. Jadi kalau WNA surat-suratnya agak sulit, jadi kitanya mesti ngalah kan. Jadi dengan sikap kebersamaan gotong royong, ini udah modal sosial semua orang lah sekarang.
Jadi protokol kesehatan, kitanya juga nggak boleh terlalu ekspektasi terlalu tinggi dalam Lebaran ini. Kita nggak boleh euforia dan terlalu optimis terlalu tinggi lah. Semuanya ngerem kok di Lebaran ini. Jadi kita bersyukur sekali, udah cukup esensi Lebaran dan berkumpul di Hari Fitri ini bisa dimiliki oleh semua keluarga Indonesia dimanapun. Satu urgensi yang harus dicermati bahwa ini semua dampaknya ke seluruh dunia. Gitu. Jadi kalian masih harus bersyukur karena masih bisa belajar di dalam rumah, tetap bisa menikmati makanan, minuman, masih tetap bisa bermain. Bayangin kalau negara yang saudara-saudara kita di Palestina yang lagi sholat di granat dilemparin bom kayak gitu. Jadi mereka tetap bersyukur lah bisa menikmati hari raya ini walaupun nggak lengkap tapi semuanya bersyukur.